Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviana Kasabitri, NPMD 1017070. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ringkasan materi tentang metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan dengan dosen Aris Munandar, Dr. Esos MSI. Baiklah, yang pertama pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antara banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai banyak mengandung kelemahan, antara lain yang pertama hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris, analitis, dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. Kemudian yang kedua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial, dan yang ketiga memungkinkan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal dengan berbagai opsi yang tersedia. A few moments later. Kemudian analisis stakeholder. Analisis stakeholder menjadi alat penting dalam mengidentifikasi para pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini meliputi orang dan organisasi yang terlibat atau terkena dampak dari suatu perencanaan. Pemahaman yang jelas atas peran dan kontribusi potensial dari berbagai stakeholder merupakan prasyarat utama bagi proses perencanaan partisipatif. Kemudian di sini ada participatory rural appraisal atau PRA. Secara partisipatif, PRA mencerminkan adanya perkembangan kelompok pendekatan dan metode yang memungkinkan masyarakat dan saling berbagi, menambah dan menganalisis pengetahuan tentang kondisi kehidupannya dalam rangka untuk membuat perencanaan dan tindakan. Dalam PRA, masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitator. Kemudian fokus group merupakan bentuk peneliti kualitatif di mana sekelompok orang yang bertanya tentang sikap mereka terhadap produk, layanan, konsep, iklan, ide, atau kemasan. Pertanyaan diminta dalam grup pengaturan interaktif di mana peserta bebas untuk berbicara dengan anggota kelompok lainnya. Kemudian ada analisis prospektif atau AT. Pendekatan prospektif menekankan pada proses-proses evolusi jangka panjang, sehingga dimensi waktu menjadi salah satu unsurnya. Analisis prospektif ini adalah salah satu dari metode dengan pendekatan sistem atau pendekatan holistis. Kemudian ada analytical hierarchy process, merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks, KS, dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hierarki. Kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Kemudian ada trade-off analysis, merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Dari Brown et al. 2001. Proses ini membutuhkan informasi untuk dapat menjawab pertanyaan stakeholder mengenai dampak dari setiap kegiatan yang berbeda terhadap sumber daya yang dipermasalahkan. Mengorganisir informasi sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan digunakan merupakan sifat utama dari analisis trade-off. Kemudian ada implikasi. Berbagai software telah dikembangkan untuk membantu proses analisis tersebut, diantaranya ada Expertise, Rapfish, kemudian ada PowerSim, Stella, dan iThink. Dan di sini ada konsepsi pengembangan wilayah. Melalui pendekatan wilayah, upaya membangun dapat dilaksanakan untuk memacu pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan pada suatu wilayah tertentu. Kemudian ada penting. Di sini ada partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dibagi menjadi 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, mobilisasi. Yang kedua, pengenalan partisipasi. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, kemitraan. Kemudian ada analisis kebijakan. Dari Thomas Day menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Deston, Laswell II, dan Kaplan, serta Kurt Frederick.
Kemudian ada kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan oleh Robert Heston sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungan. Wirnarno menyatakan bahwa dampak dan suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semua harus diperhitungkan, yaitu yang pertama, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Yang kedua, kebijakan yang mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan, atau juga dinamakan dampak yang melimpah. Kemudian yang ketiga, kebijakan yang mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan-keadaan di masa yang akan datang. Yang keempat, kebijakan yang mempunyai dampak dalam bentuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan kemudian yang kelima, kebijakan yang mempunyai dampak terhadap biaya-biaya yang tidak bisa dihitung tetapi dapat dirasakan oleh semua pihak. Ketiga, analisis kebijakan. Analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi relevan yang dipakai dalam pemecah persoalan dan kehidupan sehari-hari. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Kemudian ada formulasi kebijakan. Formulasi merupakan turunan dari formula atau rumus yang secara ringkas berarti mengembangkan rencana, metode, resep dalam upaya mengurangi kebutuhan sebagai tindakan untuk mengatasi masalah, dari Jones 1984. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengambil kebijakan diharapkan pada suatu masalah. Yang kedua, tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dapat dirangking. Yang ketiga, alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah dirumuskan. Yang keempat, analisis biaya dan manfaat dilakukan untuk masing-masing alternatif. Yang kelima, membandingkan masing-masing alternatif. Yang keenam, memiliki alternatif yang terbaik. Kemudian ada pendekatan partisipatif. Pengertian partisipatif merupakan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dibagi menjadi 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, mobilisasi. Yang kedua, pengenalan partisipasi. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, kemitraan. Kemudian mengelompokkan stakeholder, yaitu stakeholder primer, sekunder, dan stakeholder kunci. Analisis stakeholder didefinisikan sebagai suatu pendekatan dan prosedur untuk memperoleh pemahaman dari suatu sistem melalui identifikasi stakeholder kunci dari sistem tersebut dan melakukan asesmen terhadap interest mereka terhadap sistem. Kemudian analisis stakeholder adalah suatu sistem pengumpulan informasi mengenai kelompok atau individu yang terkait, mengategorikan informasi, menjelaskan kemungkinan konflik atau kelompok, dan kondisi yang memungkinkan terjadinya take-off. Kemudian ada teknik analisis stakeholder. Analisis stakeholder harus selalu dilakukan dalam tahap perencanaan dari suatu proyek kegiatan. Sumber informasi untuk keperluan analisis stakeholder bisa berupa orang, baik individu maupun kelompok, serta dokumen tertulis. Kemudian dalam melakukan analisis stakeholder terdapat prinsip yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, keterlibatan semua pihak. Kemudian yang kedua, relevan. Keterlibatan tidak berarti mencakup semuanya. Kemudian yang ketiga, kepekaan gender. Kemudian ada metode kuantitatif. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk riset kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif. Analisis prospektif memberikan informasi mengenai faktor kunci yang berperan dalam sistem berdasarkan kebutuhan stakeholder yang terlibat dalam sistem. Penentuan faktor kunci dan tujuan strategis tersebut penting dan sepenuhnya merupakan pendapat dari pihak yang berkompeten sebagai stakeholder. Kemudian di sini ada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan kuantitatif dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengembangkan model. Dan yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, membuat solusi. Dan kelima, menguji solusi. Keenam, menganalisis hasil. Kemudian yang ketujuh, mengimplementasikan hasil. Kemudian ada analisis trade-off. Analisis trade-off merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi pengolahan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Analisis keberlanjutan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap penentuan atribut sistem berkelanjutan yang mencakup beberapa dimensi, misalnya dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan. Kemudian
Ada contoh aplikasi dalam riset kebijakan. Di sini contohnya itu kebijakan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit dari Camidun Daim 2008. Program produksi bersih di perkebunan kelapa sawit diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas penggunaan bahan baku, pemanfaatan energi, dan sumber daya lain. Kemudian ada kebutuhan stakeholder. Stakeholder pembangunan kawasan Kaliorang adalah individu, kelompok masyarakat, serta lembaga pemerintah yang memiliki minat dan wewenang untuk berperan dalam kegiatan pengembangan Kaliorang. Identifikasi stakeholder dilakukan berdasarkan peran dan fungsi terhadap kawasan Kaliorang. Pembangunan kawasan Kaliorang di masa mendatang perlu memperhatikan kebutuhan stakeholder. Kemudian, kebutuhan stakeholder diperoleh melalui analisis kebutuhan stakeholder. Diperoleh 17 kebutuhan stakeholder yang diwakili oleh unsur pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan pakar. Kemudian ada implikasi. Konsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsi oleh setiap negara untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Kemudian keberlanjutan merupakan penyataan ideal di mana masyarakat hidup untuk menikmati kebutuhan mereka yang ramah lingkungan, dan keadilan sosial bukan kompromi dari kemampuan manusia untuk melakukan hal sama di masa kini dan masa akan datang. Kemudian ada sifat kunci dari pembangunan berkelanjutan, diantaranya peningkatan fokus terhadap pengelolaan lingkungan yang komprehensif, restorasi lingkungan, dan perhatian terhadap partisipasi masyarakat.